Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sekolah Rakyat yang pada malam hari ini tetap komposisinya Kepala Sekolah Bung Arif Cideng. Nah, ini wajahnya sudah tidak asing lagi kalau Bung Arif Cideng. Musim hujan, musim panas, musim paceklik nyaris tidak bergeser sedikit pun. Panggah ireng. Persesi. Tepuk tangan untuk Kepala Sekolah. Ya, kali ini kayak nyelet akeh muridnya. Enggak, ini kayaknya sekolah ini gak terus nih Pak. Gak kuat tau Pak. Wah bongkrat bangkrut terani baru runan Pak. Ndelok guyune pancen gak sangu kabeh. Model-model kok ngene kon sangu. Wong sekolah isine mek pertanyaane sambat kayak. Nah, ini perlu dibahas ini Pak Kepala Sekolah. Karena kalau seperti ini terus, sekolah ini tidak akan pernah meluluskan. Karena isinya nagih hutang ini mesti kok. Terus saya pengen kepala sekolah ini bagaimana menyelesaikan masalah kurang duit kayak operasional sekolah. Gini Pak, ini kan kita itu kepengennya itu sebenarnya sekolah ini bisa berjalan terus. Jenengan ini sudah sebagai komite sekolah. Betul, betul. Komite sekolah itu jenengan itu ya memang secara umumnya ya seolah-olah yang milih para wali murid, padahal sampean kan yang ngajukan saya. Ya biasa itu. Hari ini sekarang sampean harus bila saya. Ini ada Pak Rudi saya nggak enak. Soalnya tadi Pak Rudi wanti-wanti. Kalau jadi komite harus membela muridnya. Lah saya lama-lama kok cedek karo kepala sekolah. Disogok rokok angger kepala sekolah njaluk urunan jadi get nih ayo. Ini jadi masalah ini kepala sekolah. Lho kon saya tok megur mikiri wong-wong pikun nyolot begini. Jadi kita ini sebenarnya kan sekolah ini pengennya mencerdaskan, tidak membebani. Kalau kemudian terbebani, arep sekolah, gawe bayar sekolah seutang. Ya. Se perlu sampai dodol sembarang kalir. Ini kan tidak mencerdaskan. Ini akan membebani orang yang mau menuntut ilmu. Iya Pak, oh, iya, mereka cerdas, saya malah goblok. Oh, gitu. Temblak terus goblok malah nyolot begini. Saya gini, Pak Kepala Sekolah, nanti ini kemalaman ini karena tadi mulainya sudah malam. Iya. Kepala Sekolah dinteni lah kok OT ning omah, gregeten. Udah mau gak berangkat saya tadi Pak. Akhirnya terpaksa salonnya saya rampas, saya angkat biar Kepala Sekolah cepat bangun. Malam ini sebenarnya ada isu menarik ini Pak Kepala Sekolah. Gimana? Kalau kemarin itu kan yang dibahas oleh Pak Rudi, sekarang hadir orangnya. Pak Rudi hadir lagi? Hadir. Wah, luar biasa. Dia motivator. Oh. Tapi cuman motivator. Urunannya tahun 2023. Bayo. Sanggup berapa Pak? Ayo seket yang gitu ku tempat sampah kurang ya. Pak. Jadi begitu kira-kira. Yang penting atas motivasi Pak Rudi. Ya. Sekolah ini pasti jalan terus. Ya mudah-mudahan ya, Pak. Saya tahu walaupun kepala sekolah wajahnya melas, tapi tipenya pejuang tangguh gitu. Ini patut dikasih tepuk tangan kepala sekolah. Wes mibur aku malahan. Oke lah, kembali ke laptop. Ya. Jadi saya bilang ini menarik karena nanti yang kita bahas itu soal BUMDes. Tahu Pak Kepala Sekolah, BUMDes? Oh, alhamdulillah sampai sekarang saya nggak paham. Oh, sama. Saya hanya tahu tulisannya, maksudnya nggak tahu. Sekarang ini apa? Pelajarannya sekarang masalah BUMDes. Betul. Terus saya nggak mampu menyampaikan saya Pak. Saya juga pulang aja kalau suruh nyampaikan. Saya nggak mampu. Kalau kepala sekolah aja nggak mampu, apalagi komite. Wong komite mek gur dikongkoni karo kepala sekolah. Nari urunan tok. Nggak tahu BUMDes. Kalau kepala sekolah nggak tahu, mending nanti kita panggil ahlinya. Sepakat? Ada. Ada, sudah mulai tadi sore. Kenalannya luar biasa ya. gitu. Jadi orang umum, sih dumun nek masjid. Wah, kacau ini. Pokoknya sudah mulai sore tadi dia datang. Karena bukan karena apa? Bukan karena tertarik tempatnya. Karena tertarik hostnya itu Arif Cideng Cahidan. Kok bisa Cahidan jadi host perkara sing serius itu loh. Jadi dia tertarik. Lah aku macak waras ora ndek dhuwit, Pak. Oke, langsung kita akan panggil narasumber kita. Ya, silakan. Biar nggak terlalu malam ini. Beliau adalah pun tahu siapa? Belum, Belum, Pak.
tadi tak bisiin namanya Ludiro Prajoko. Ludiro Prajoko. Iya, Lo itu kan yang pernah jadi ini toh. Apa itu dulu kayak di Bank Dunia gitu ya? Iya. Lo itu pernah ngutangi saya dulu. Oh, iya. Iya. Kalau kita kan Bang Plecit. Iya. Iya. Kalau beliau berpengalaman pernah bekerja di Bank Dunia. Wah, masuk. Iya. Jadi Jadi walaupun sekolahane gak enek gentenge, duh. gak enek lawange, tapi gurune lihat saja. Dulu yang pernah berdatang pertama kali Mas Rudi, koordinator BPD sekabupaten. Wah, hebat iya, kan? Hebat. Sekarang kita tidak ingin kalah hebat lagi. Kita datangkan narasumber yang dulu pernah bekerja di Bank Dunia. Nah, cepetan Pak, Iya. cepetan. Deputi PNPM. Deputi PNPM. PM di Jakarta sana dia. PMPM. Iya. Ya apa meneh? Alah sing tukang bangun dalan-dalan iki. Ya walah, iya. Terus pernah jadi tenaga ahli Kementerian Desa. Masalah Pengalaman luar aja biasa. dienteng nih. Penasaran aku iki. Nah, untuk kita biar tidak penasaran, Iya. jenengan sing tukang manggil aku izin masalah koncoku. Lah. Ya men manggil Pak Ludiro mriki. Pak Ludiro mriki. Panggilan kepada saudara Bapak Tepuk Ludiro. tangan untuk Pak Ludiro Prajoko. Ini dia. Loh, Narasumber kita. loh iki ya jenengan Pak. Tadi Ya. ngopi sama saya tak kira gak wong biasa gitu loh, wong bakul sapi Pak. Tibae. Tapi ora bedigasan. Hah? Ora gelem bedigasan tapi. Gak berdikasan belas. Gak kaya cahitan. Yes, arep takon apa ning anu Pak Ludiro. Assalamualaikum Pak Ludiro. Waalaikumsalam Mas Arif. Waduh. Arif siapa? Arif Citeng. Citeng, ya. Nggih, pokoknya mboten kleru sapi teng aman lho Pak. Nggih. Iya, waalaikumsalam. Nggih, nyapa Mbak Jog ya guyu. Ya Pak, ini Pak Ludiro. pangapunten silakan. ingkang kathah nggih. Terus terang ini sekolah rakyat. Jadi ya urunannya ndak ada. Jenengan sudah nyampe ke sini sama Pak Toleh ini sudah terima kasih banyak. Terima kasih banyak karena apa? Ini murid-murid siswa-siswa yang ada di sekolah rakyat ini memang butuh sekali pencerahan tentang apa itu BUMDes. Betul ya. Mungkin bisa nanti ada pemekaran apalah materi apa Ya. Pak. Terus terang saya sendiri itu sebenarnya jadi kepala sekolah ini memang karena terdesak Pak. Terpaksa. Sebenarnya saya itu kepengen golek badi, tapi malah bangkrut Pak di sini Pak. Pak monggo kagem jenengan wedal sumagaken. Nggih, monggo Pak Nggih. Ludiro silakan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah Arif Jiteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya harus panggil apa ini Mas Arif? Oh ini terserah wis murid. Murid-murid, ya teman-teman lah, teman-teman, Murid teman-teman, kelas. kawan-kawan. Well teringan. Oke. Saya merasa terhormat sekali mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kuliah gitu di sekolah rakyat ini. Saya kemudian tertarik karena tadi keluarnya Pak Kepala Sekolahnya ini bangkrut gitu. Karena SPP-nya tidak lancar Ya. gitu. Jadi begini. Kalau kita membayangkan sekolah itu yang ada di dalam benak kita itu kan lembaga yang formal, harus seragam, sedemikian rupa lah, oke? Masuk sekolahnya, masuk kelasnya juga sudah diatur. Yang ada di sana itu namanya proses pengajaran. Orangnya, muridnya kemudian belajar. Nah, dari kata ajar. Makanya itu kalau kurang sekolah disebut kurang ajar. Oh iya, kurang ajar. Gitu. Termasuk Ya, orang cahitan. Orang kurang sekolah ini disebut kurang ajar. Tapi mboten san oleh kula Pak. Jadi ini menarik sekali ya. Kita melakukan satu terobosan, ada sekolah rakyat. Saat niki saya tanya dulu kepada murid-murid saya ini, kepada teman-teman. Rakyat itu siapa? Ini ke kepala sekolah Ayo. mau. Aja lho lek lo kok entung ngono. Ngomong. Sama apa enggak? Rakyat dengan warga negara, dengan penduduk, dengan masyarakat.
Tidak sama. Lobot belok gue terjerumus. Jadi kalau penduduk itu konsep demografi. Kalau jenengan datang ke kantor kecamatan, kantor kabupaten, kantor desa, ini pasti ada data setelah peta itu jumlah penduduk, bukan jumlah rakyat. Kan begitu? Ah, laki-laki sekian, perempuan sekian. Warga negara itu siapa saja yang secara hukum sudah dinyatakan sah sebagai warga negara. Kalau ada bule kemudian menyatakan saya ini jatuh cinta betul sama Mas Arif Jiteng, saya mau pindah ke Sumberayu, saya jadi warga negara Indonesia, diurus di Kementerian Luar Negeri, di Kementerian Kumham, jadi dia warga negara. Kalau rakyat niku seperti saya dan panjenengan niki lho. Ya, warga negara sing mboten dadi napa-napa, mboten kabagian napa-napa, niku rakyat. Ya. Jadi kalau sekolah rakyat ini kepala sekolahnya bangkrut, bener itu Mas Arif. Alah, malah karena muridnya rakyat iku warga negara sing ora dadi apa-apa, ora boleh bagian apa-apa. Kepala sekolah langsung pucat. Bayo. Jadi langsung dinas bangkrut lho pisan iki. Jadi kalau Pak Bupati itu bilang misalnya, saya juga rakyat, salah. Dia itu disebut elit. Ngeten. Makane rakyat niku ngeten. Nggih. Nek sesuk anak, ini sekedar contoh, saya tidak berharap apa-apa, nggih. Nek sesuk suaminya sakit, masuk rumah sakit, gak iso apa-apa wis. Gak iso adang misalnya. Ah niku lho rakyat niku. Nggih lho. Nek kemudian misalnya kelangan sepeda motor, ngurusi malah kelangan sapi. Ah niku lah rakyat. Niku rakyat, karena rakyat itu tidak memiliki namanya daya tawar dan posisi tawar. Kepala sekolah kepada guru itu kepala sekolah punya posisi tawar yang tinggi, iso merintah-merintah. Mas Toli di sini jadi apa? Jadi komite ya. Tukang kebun apa komite? Komite tadi pagi SK-nya keluar. Oh, tadi pagi. Kemarin gitu. tukang kebun. Langsung tak angkat. Nah, supaya biar badi, Pak. Itulah yang dimaksudkan rakyat, nggih. Nah, sekarang kita belajar bersama seputar BUMDes, Pak Kepala Sekolah, nggih? Ya. Jadi begini, saya ini terus terang agak surprise, kaget, nggih, ningali niki Sumberayu niki. Ini sudah bukan desa, ini kota. Ada, coba niku, dari ujung ke ujung toko-toko luar biasa, toko-toko luar biasa. Kalau kita ngomong BUMDes, apa salah toko-toko ini? Tidak. Orang berusaha kok salah. Jenengan Mbak Yu, kalau ingin punya toko emas yang lebih besar dari toko murni ini, berarti jenengan harus punya modal yang lebih besar dari toko murni. Kalau Mas Arif ini ingin punya toko pakaian, sepatu, apapun lah ya, yang lebih besar dari yang sekarang ini terbesar di Sumberayu, berarti harus punya duit yang lebih banyak. Yang terjadi sekarang seperti itu kan? Di mana-mana. Sampai ke desa-desa. Salah? Tidak. Karena kita ini sekarang sudah hidup di zaman ekonomi namine free enterprise. Usaha bebas. Sing mboten angsal niku kan dodolan narkoba, Pak Kepala Sekolah nggih. Nggih. Nek ndelik-ndelik oleh. Kuwi lho.
Nggih. Itu. Usaha bebas. Karena usaha bebas andalan ini ku namanya kapital, modal. Kalau kita ini punya modal lebih besar, kita bisa punya mall yang lebih besar dari Sun East Mall yang di Genteng itu. Nah, trennya begitu. Dulu mall itu kita sudah begini. Lalu ada super mall. Lalu ada junction. Junction itu super mall yang lebih gede. Ah, begitu. Oke? Di zaman yang seperti sekarang ini terus kemudian kita ngomong BUMDes. Aneh napa mboten niki? Yang Sumberayu pisan. Aneh. Nah. Mboten dadi aneh soalnya sing ngomong Bang Arif. Jadi ceritanya begini. Kita ini mau mempertahankan Sumberayu ini dalam tanda petik sebagai desa atau tidak? Desa nggih? Nah. Desa niku napa? Nah, karena ini sekolah kan kudu takon Pak Kepala Sekolah nggih? Iya, Pak. Nah, saya sepakat dulu. Desa itu apa? Si penggandeng kepala sekolah. Desa napa niki? Dijawab kuwi sing tak warai ndingi lho. Aja ngisin-ngisine aku toh. Jadi, Iki diwasi wong nduran barang. desa itu bukan hanya sekedar ruang spasial. Oh, desa Sumberayu itu watese kono. Bukan hanya itu. Kalau dulu desa itu ditandai dengan moda produksi. Moda produksi niku napa nggih? Cara golek sandang pangan sing padha. Lah karena desa cara mencari penghidupan pada waktu itu bertani. Sakniki sinten tiyang Sumberayu sing bertani? Dulu bertani, Pak, sekarang bertahan, Pak. Sekarang bertahan, nggih. Yang sekarang ini ada di sektor bisnis niki nggih, retail, artisan. Artisan niku napa nggih? Orang-orang yang bekerja berdasarkan keahliannya, keterampilannya. Instalasi listrik lah, bangunan lah, ngoten-ngoten niku. Oke. Yang begitu-begitu itu memang tidak bisa kita pertahankan. Tetap kudu tani, tidak bisa. Lalu apa yang harus dipertahankan dari desa? Apa yang menandai kedesaan itu? Yang harus dipertahankan adalah keguyupan dan kegotong royongan. Itulah cirinya desa. Kalau itu sudah tidak ada, ya sudah tidak ada desa itu. Orang sudah tidak saling kenal, mboten enten keguyuban, tidak ada kegotong royongan, itu berarti sudah bukan desa. Apakah desa tidak boleh maju? Desa niku secara fisik, secara ekonomi, secara sosial harus maju. Gitu. Tetapi keguyuban, kegotong royongan itu harus dipertahankan. Nah, apa terjemahannya keguyupan dan kegotong royongan itu dalam sektor atau dalam kehidupan ekonomi? Itulah BUMDes. Okay? Tapi sebelum berlanjut sebentar. Ini minta pendapat Pak Kepala Sekolah. Bagaimana kalau dikasih kopi dulu? Loh, lah ndak ada kopinya, ngantuk tak delok. aku mau telepon nomor Pak Rayes gak tanggung jawab, Pak Rayes. Iya. Bapak guru kita, Bapak Rayes, perlu diketahui butuh kopi. Kopi, Mas. Oke. Iklan, mari kita lanjut. Nggih. Sak bangkrut-bangkrute sekolah niku mesti sik enek gula kopi lah. Lah desa enake ngoten, Pak. Desa niku. Niku. Jadi BUMDes itu sebenarnya sebuah lembaga ya yang diperankan untuk mempertahankan keguyuban dan kegotong royongan secara ekonomi. Nggih. Nah, lalu apa wilayah
Di mana wilayahnya BUMDes itu? Apakah BUMDes Sumberayu mau ikut-ikutan bikin toko emas, toko tas? Ya tidak. Karena bikin toko-toko seperti ini itu wilayah usaha masyarakat namanya. Wilayah usaha masyarakat tidak boleh dicaplok oleh BUMDes. Makanya kalau kita jalan-jalan teng daerah mriko, ler mriko, kemudian melihat BUMDes punya warung, salah itu. Lah warung itu usaha masyarakat. Gitu loh. Lalu apa yang bisa dikerjakan oleh BUMDes itu? Semua kegiatan usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, kalau yang menyangkut hajat hidup orang banyak di sini ini contohnya apa ya? Orkes. Ya Pak, itu hajatan, bener Pak. Hajatan. Niku hajatan. Iya bener Pak. Sama Pak Rais itu buang hajat. Niku urusane wong sing mantu niku. Iya. Misale ngeten. Nggih, nah, sakniki ngeten nggih, rakyat. Saya katakan tadi, rakyat itu siapa saja ya yang tidak jadi apa-apa dan tidak mendapat bagian apa-apa dari yang namanya pembangunan ini. Niku rakyat. Contohnya ini, nggih. Di sepanjang jalan niku pasti banyak kaki lima. Nggih? Pasti. Kemudian orang mengevaluasi kaki lima itu bikin kumuh kota, bikin macet, bikin kota semerawut. Enggak. Tidak dilihat bahwa ini orang yang luar biasa. Coba, dia tidak membebani apapun kepada negara. Untuk menghidupi keluarganya dia nyari sendiri. Bahwa kemudian bisanya hanya di pinggir jalan, di bahu jalan. Loh iya, mau kemana lagi? Terima kasih. Matur suwun. Ini sekretaris kepala sekolah. Ini yang punya Bintang sertifikat iklan. pasar ini semuanya. Oh, yang punya sertifikat pasar. Yang TU. Matur nuwun Mbak Katrin. Nah, siapa yang memikirkan mereka? Makanya kalau kita melihat apakah pemerintah ini memikirkan rakyat atau tidak, niku tondone niku. Kalau pasar di pinggir jalan pagi kemudian jalannya tutup, orang jualan tahu lontong, bakso di pinggir-pinggir jalan dibiarkan saja, itu tanda kalau rakyat ini tidak dipikirkan. Lalu misalnya nih BUMDes Desa Sumberayu kemudian berpikir, nek ngono ayo Pak Kepala Sekolah, awake dhewe nggawe papan panggonan neng tempat yang strategis, ditata sing apik, kios-kiose sedemikian rupa, dinggo kanca-kanca sing dodolan neng dalan-dalan. Itu yang mestinya dilakukan BUMDes. Contoh. Dong Manggulan. Oh, Manggulan. Cocok. Manggulan, Pak. Nah, Sing cocok iki mergo ra ndek kios. karena yang jualan itu rakyat kita. Kalau kemudian misalnya nih, nggih, karena Mas Arief Jitang ini ya sekali show, sekali tanggapan 1 M. Hah? Iya, numpuk duite, nggih. Numpuk duite niku. Terus kemudian Mas Arief yang bikin itu. Bikin pujasera dia. Dia bikin pujasera, di pujaseranya itu ada stage, ada pentas, dia main di situ. Itu yang nggak boleh. Gitu loh, nggih. Boh rasido Pak. Gitu. Karep kowe ngirbur rakyat malah ra oleh. Bukan, yang tidak boleh bukan manggungnya Pak Kepala Sekolah, tapi
duwe tempate sekalian dinggo manggung. Oh itu ndak boleh ya, Pak. Ya? Ngono semua itu kemudian dibikin ini ya, di video syuting begini, kemudian diupload di channelnya, dikunjungi oleh 1 juta pengunjung, iya. Dapat monetisasi dari YouTube 200 juta. Jadi semua ngumpul ke dia. Seto. Kok paham ya? YouTube barang loh, kok paham loh? Nah, itu yang tidak boleh. Gitu loh, nggih. Nah, jadi maksudnya begini. Hal-hal yang menyangkut urusannya mas rakyat banyak, yang itu tidak bisa dikerjakan oleh orang seorang, kecuali kalau orang itu memang memiliki kemampuan yang luar biasa, itulah yang harus ditangani oleh BUMDes. Jadi BUMDes niku mboten kemudian gawe toko alat tulis. Itu urusannya rakyat. Oh, niku ndak boleh apa diperbolehkan atau sunah Pak, hukumnya apa itu Pak? Jadi kalau dikembalikan kepada kesejatiannya BUMDes, ya. Mas Arief, ndak boleh. Oh, ndak boleh emang itu ya? sudah mencaplok wilayah usahanya masyarakat. Ya Pak, aku tak tutup sih Pak. Ya, Pak Rais guyu. Jadi harus nggawe BUMDes yang dodol patrokan. Nah, gitu. Jadi kalau mau bikin BUMDes itu ya harus mengurus, mengelola usaha-usaha strategis. Jangan sampai kemudian usaha-usaha yang strategis ini kembali jatuh menjadi usahanya orang seorang yang memiliki modal besar. Itu. Oh, iya. Maksudnya itu begitu. Oke? Nah, inilah. Nah, saya tidak tahu kondisinya BUMDes sebelum sekolah dan sesudah sekolah ini nanti bagaimana. Nah, okay. Tetapi saya yakin sekolah rakyat ini memberikan masukan, ya, dan bukan hanya masukan, mestinya juga memberikan apa namanya support, dorongan-dorongan. Kalau kita ingin memajukan desa kita ini, salah satunya yang harus didorong adalah bagaimana BUMDesnya. Iya. Ngaten. Contoh lain misalnya, ini masyarakat sudah apa ya, sudah kota lah, okay? Sudah kota. Kemudian teman-teman berpikir, masyarakat sumber ayu ini sudah butuh sarana rekreasi keluarga yang memadai, misalnya. Kebetulan desa Sumber Ayu ini punya tempat, mungkin di bukit atau di apalah ya, saya nggak tahu. Intinya itu butuh itu. Kalau memang demikian, maka BUMDes itu yang harus didorong, gitu loh. Jangan kemudian menunggu orang dari Banyuwangi Kota atau orang dari Genteng karena punya duit banyak, kemudian membangun tempat wisata itu di sini. Maksudnya itu begitu. Jadi BUMDes itu satu, untuk mempertahankan, untuk mengembangkan keguyuban, kegotong royongan ekonomi. Dan yang kedua, untuk menjadi apa, representasi, menjadi apa Mas Tolia, menjadi simbol, gitu loh, menjadi simbol kepemilikan rakyat. Kalau dulu ada tanah paling luas, orang menyebutnya tanah desa. Ya. Ada bangunan paling besar, orang menyebutnya balai desa. Gitu. Ketika lebih banyak desa, itu artinya kepemilikan rakyat itu ada, gitu loh. Lah nek saiki misale ada bangunan yang paling besar, ada toko yang paling besar, tak sapa? Sun is Mall. Ada tempat wisata, tak sapa? Apa-apa. Ndak nyebut desa sama sekali.
entek desone, ilang desone, gitu. Ya. Padahal dulu itu lambang atau simbol kepemilikan rakyat itu di situ. Itu. Nah, itulah pentingnya, itulah strategisnya BUMDes. BUMDes boleh nggak Mas bikin toko? Boleh, tapi toko sing piye? Gitu loh. Ya kalau di Sumberayu ini menurut saya nggak ada alasan lah BUMDes itu bikin toko. Ya loh. Tapi kalau di desa saya sana, nun sewu, Mas yang dari Banyuwangi TV tadi itu barusan dari namanya Sidomulyo. Orang Sidomulyo itu kalau punya toko, kelontong toko peracangan begini ini, kalau harus kulaan, itu sekurang-kurangnya menempuh jarak 6-7 kilo. Kalau kemudian BUMDes di desa sana itu oke, untuk memudahkan kulaan, untuk mengurangi biaya transportasi dan macam-macam, BUMDes bikin apa? Toko kayak grosir. Gitu, boleh. Gitu loh. Tapi kalau warganya jual bawang, BUMDes juga jual bawang, ya itu nyaplok rakyate. Ngomong-ngomong soal grosir itu saya ingat dulu Pak. Saya dulu itu mau pernah bikin partai saya Pak. Partai grosir dan eceran. Oh, partai yang nggak ikut pemilu. Tuturan snack. Oke, kelihatannya ini perlu biar nggak ngantuk. Iya. Biar Pak Kepala Sekolah bagilah siapa yang mau tanya, diguyoni beneran ngantuk. Tak omongi wong. Iki mumpung ada ahlinya di sini. Ya. Kalian kalau mau tanya-tanya jangan sungkan-sungkan. Rasa isin-isin. Silahkan kamu yang mau tanya-tanya. Aku yakin kok di kepalamu banyak kesulitan. Saya yakin. Yang paling utama kesulitan apa kira-kira? Kesulitan apa kira-kira yang paling nampak dari wajahnya? Loh iki mau disampaikan nyerap apa ora bingung ini Pak. Diliwat lawang dia bingung kentekan saya kebeke ini masalah di sini. Wes tanggal ngeliwati tanggal 20. Nek umum wong pasar mesti kesulitane bayar BRI. Urip saya susah, kon megawe malah megah. Oke, sinten sing ajenge tanglet biar diatur oleh kepala sekolah. Ayo monggo. Terkait kalian yang tadi disampaikan oleh Bapak Lutiro. Nggih, Ya, monggo. silakan. Mriki. Silakan Pak Heru. Pak Heru mriki. Wah, ini pindahan sekolah. SD Impres. Iya, dulu Impres. Iya. Mriki Pak Heru. Silakan. Di sini aja, Pak. Sini. Apa harus di sana aja, enggak apa-apa? Di mana? Apa di rumah saja Pak telepon? Oh, di sini aja. Ya, terima kasih Pak. Madem mriki Pak Heru, kersane naik saya ingin tanya. Apa benar? Benar atau salah, boleh atau tidak? Tidak. Kalau BUMDes itu menentukan dan menaikkan istilahnya itu apa ya, pendapatan atau yang bisa dimasukkan ke desa, yang bisa disetorkan ke desa. Katakan saya punya penghasilan, habis itu saya harus banyak, setornya ke sana harus banyak. Akhirnya nanti desa biar mendapatkan yang lebih banyak. Itu target gitu Pak. Di target gitu. Cukup itu bisa dijawab. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Heru. Nggih. Langsung mawon nggih. Ya, memang BUMDes itu lembaga apa namanya? Sosioekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, BUMDes itu memang harus berorientasi atau harus mendapatkan keuntungan. Iya. Tetapi BUMDes itu tidak melulu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, disitulah kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya
sosial atau pelayanan pokok kepada masyarakat. Contoh misalnya, kalau BUMDes itu punya kegiatan pengadaan air bersih, maka yang harus dipikirkan oleh BUMDes itu adalah ketersediaan air untuk masyarakat, bukan untungnya. Ada enggak? Sebentar Pak, maknanya dari BUMDes kan badan usaha milik desa. Yang namanya usaha kan harus cari untung Pak. Iya. Terus Betul. kalau harus memfasilitasi, BUMDesnya harus suruh memfasilitasi banyak air bersihnya tadi. Itulah. Gitu. Gimana Makanya sebenarnya begini, negara, kabupaten, desa itu tugas pertama adalah memastikan pelayanan untuk rakyat, bukan untuk mencari uang. Bahwa kemudian memiliki badan usaha, dalam hal ini badan usaha milik desa, memang sebagai lembaga ekonomi, sebagai lembaga usaha, dia memang harus berorientasi mendapatkan keuntungan. Tapi BUMDes itu didirikan bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk memberikan pelayanan publik. Contohnya itu tadi. Makanya itu untuk apa ya? Untuk masyarakat seperti Sumberayu ini ya, yang sudah apa namanya? Ekonominya bagus. Ekonominya bagus, masyarakatnya sudah relatif kota, ya. Itu sebenarnya yang harus dikembangkan namanya itu sociopreneurship. Nah, preneurship niku napa? Wirausaha, entrepreneurship niku wirausaha. Buka toko, buka angkringan niki wirausaha. Tapi enten wirausaha sosial. Wirausaha sosial itu contohnya apa? Nangani sampah. Gitu. Sampah itu di mana-mana jadi problem. Jangankan di masyarakat yang sudah maju seperti Sumberayu ini, yang produksi sampah per orangnya itu tinggi. Di desa saja sudah jadi masalah. Gitu. Siapa yang nangani? Enggak ada. Ngaten. Nah, BUMDes itu mestinya begitu. Bagaimana ini menjadi kegiatan yang namanya sociopreneurship. Sociopreneurship niku gabungan kegiatan yang fokusnya itu sebenarnya melayani masyarakat, tapi juga tidak rugi. Bukan untung ya, tapi juga tidak rugi. Syukur-syukur untung. Nah, gitu. Nah, yang begini-begini ini yang harus dikembangkan. Iya, iya. Oleh BUMDes. Gitu. Ya, contoh yang di awal tadi itu, gimana caranya kita itu bisa menyediakan tempat yang bagus, yang bersih, yang memadai bagi saudara-saudara kita yang berjualan di bau-bau jalan, di trotoar-trotoar. Itu penting untuk dipikirkan BUMDes. Itu. Nah, persoalannya kan kalau kita mau kritik, pembangunan kita itu kan tidak sampai memikirkan yang begitu-begitu itu. Jenengan semua pasti perso Rumah Sakit Al-Huda. Ya, karena saya ini orang Sempu, taunya cuma itu. Bukan berarti tidak ada rumah sakit di luar itu. Al-Huda. Saya tidak menyalahkan ketika Al-Huda itu membangun rumah sakit, dia tidak menyediakan tempat bagi warga masyarakat untuk berjualan. Padahal niku kan jelas sejak awal iso dipikir nih, nek aku nggawe rumah sakit, engko mesti akeh wong. Gitu? Nek saudaranya itu yang opname 6 hari, 7 hari misalnya, wah dikunjungi sanak saudara seperti itu. Wong-wong iki butuh camilan, butuh kopi, butuh sarapan. Akhirnya apa? Di sepanjang jalan di depan Al-Huda itu berdiri. Nah, namanya orang nyari duit untuk menghidupi keluarga.
bisanya cuman begitu, ya loh. Dan ternyata juga dibiarkan saja, ya loh. Bukan saya berpikir jelek, tapi misalnya ada musibah, bis nyeleret, berapa itu kira-kira korbannya? Nah, yang begitu-begitu itu tidak dipikirkan. Apakah kemudian pemerintah oke, memang oke lah, kita nggak bisa bebankan ini kepada Lauda, diambil alih tanggung jawab ini oleh pemerintah. Pemerintah yang menyediakan tempat, yang memadai, yang layak, ya, disediakan, tapi 500 meter dari Al-Huda, ya nggak laku, gitu. Begini yang dekat, gitu. Ah, itu loh maksudnya, ya. Ya. Sosio. Jadi pemerintah itu bukan semata-mata nyari duit, tapi melayani kepentingan rakyat. Nah, ini. Oke. Pak Arif, Ya. Pak Kepala Sekolah, kira-kira paham enggak tadi? Kalau saya paham, Iya. ini saya tuh khawatir sama siswa-siswa ini loh. Paham apa enggak gitu loh. Tapi gak paham juga gak apa-apa. Pak. Gak paham juga gak apa-apa, bebas ini Pak ya. Bebas. Gak apa-apa. Soalnya rapotnya ora enek. Yang penting besok tetap masuk terus dengan tema yang lain. Terus wonten yang mau tanya lagi? Oh ya, monggo. Oh, mau tanya, monggo. Nggih. Monggo mriki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Monggo. saya Kris dari Dam 5 Tegal Drimo. Oh, Oke. Dam 5 Galdrimo. Iki piye to, Pak? Oh, daftar ora daftar belas iki piye nomor teko iki, Pak? Sing absen Iki kok. bangkrut neh pisan. Saya pengen tanya. Nggih, monggo. Bapak, Iya. nggih. Jadi, Silakan. BUMDes itu kan badan usaha milik desa. Kepengurusannya juga di luar pemerintahan desa. Ya. Yang terjadi selama ini adalah kebanyakan BUMDes desa itu kan kebanyakan mati suri gitu loh Pak. Pengembangannya gimana ya? Ada yang berhenti, ada yang memang jalan 1-2 itu ada yang jalan. Kalau saya melihatnya bahwa BUMDes itu banyak diikuti muatan politik di saat pengurus yang lama itu sudah membangun BUMDes dengan kerja keras dan muntuk pesarap apik lah. Habis itu kepala desanya ganti lagi ke pengurusan. Makanya bagaimana menyiasati seperti itu agar BUMDes itu tidak sampai terpengaruh dengan pergantian kepala desa, gitu lah Pak. Harapan kami hampir semua lah, karena kami dulu juga pengurus BUMDes, ngapunten nggih. Jadi bagaimana supaya BUMDes itu berjalan baik, maju tanpa harus diembel-embeli dengan jabatan kepala desa, karena secara otomatis lah apabila BUMDes maju, lawan kepala desa pasti akan tidak akan menuduh bahwa dia juga ikut kepala desa yang lama seperti itu. Di saat kepala desa baru jadi, otomatis ya ganti lagi. Terima kasih. Matur nuwun. Tepuk tangan. Terima kasih Galdrimo. Besok bisa ngajak teman-temannya lagi ke sini biar rame. Bayar no mboten? Hah? Bayar no Wes mboten? tak gratis ini nekat aku wis iki. Monggo Pak Litiro. Iya Mas Kris. Jadi memang segala sesuatu itu kalau sudah dipolitisasi, nggih, digeret-geret untuk kepentingan politik itu yang runyam. Nggih. Kita itu menyadari apa saja sudah dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari politik. Nggih. Gitu. Yang tidak baik, yang tidak benar, yang kemudian tidak produktif kalau dipolitisasi. Contoh misalnya begini, kita punya anak lahir ceprot, apa yang jenengan lakukan? Ngurus akte,
Ngurus akte itu keputusan politik. Sampai kita itu meninggal, apa golek surat kematian. Gitu. Jadi mulai lahir sampai mati itu tidak bisa dilepaskan dari politik. Yang tidak benar kemudian kalau segala sesuatu niku dipolitisir. Ada lho. Dipolitisir niku artinya ditarik-tarik untuk kepentingan tertentu. Pilkades. Niku satu itu problem kita. Makanya kita ini harus belajar. Nah, niki sekolahan ini ya, di dalam sekolahan ini kita belajar bagaimana menempatkan politik itu secara benar. Nah, yang kedua, ada praktek yang salah antara pengurus dan pengelola. Ya. BUMDes itu pengurus, ada pengurus. Apakah pengurus itu sekaligus sebagai pengelola usaha? Tidak. Karena kalau ini dicampur, dirangkep, itu mesti enten namanya apa? Konflik kepentingan. Itu. Nah, pengurus itu dibatasi. Misalnya 5 tahun. Setelah 5 tahun ya dipilih pengurus itu. Nah, kalau pengelola usaha itu batasnya kapan? Selama dia baik-baik saja, nggih mboten perlu diganti. Karena dia mengelola usaha. Kalaupun diganti, pastikan sing ganti niku benar-benar sesuai, benar-benar profesional. Itu. Pengelola usaha apakah harus warga desa itu? Tidak. Misalnya sekarang BUMDes kita punya usaha tempat wisata desa. Kalau warga di desa ini tidak ada yang memiliki kemampuan mengelola, yang ada itu warga dari desa lain, karena dia memang profesional, pernah pengalaman ngelola nopo teng BUM, nopo teng pundi, nggak apa-apa. Karena memang yang dibutuhkan untuk mengelola usaha itu tenaga profesional. Memperlakukannya bagaimana? Ya sama, misalnya kalau misalnya nih saya diangkat jadi manajernya Mas Arif. Gitu. Misalnya dia pasrah ke saya. Wes Mas, terserah Mas. Terserah sampean iso oleh tanggapan piro. Pokoknya sampean 10% nih. Nah, misalnya begitu loh. Sah. Itu. Selama saya bisa memenuhi itu dan baik-baik saja, nggih. Kula mboten ngentit. Saya tidak mengganggu selirnya misalnya. Ya saya nggak akan dipecat. Gitu loh. Ya. Ya saya tidak akan dipecat gitu loh. Kecuali kalau saya sudah menunjukkan tanda-tanda yang kontraproduktif gitu. Janjine minimal saulan 4 kali tanggapan. Iki loro ae gurung karuan. Wis gak perform iki. Gak apik kerjane, berhentikan. Gitu. Nah, manajemen yang seperti ini belum merata dipahami. Di BUMDes Pak, untuk itu. pemilihan pengelola itu, yang milih siapa, Pak? Yang menentukan. Yang menentukan. Nah, pengelola yang layak ini itu siapa? Ya. Jadi begini. BUMDes itu milik desa. Desa itu siapa? Kembali. Desa itu kesatuan masyarakat hukum. Dados niku masyarakat. Milih pengurus, jebret. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah teknis pengelolaan usahanya, yang menentukan, yang mengangkat, yang memilih itu pengurus.
Karena yang tahu itu pengurus, iki usahane opo. Gitu. Lah nek niku diserahne ke masyarakat, kemudian masyarakat kon pungutan suara, kacau. Karena niku sudah wilayah teknis usaha. Iya, iya. Itu loh. Nah, masyarakat atau rakyat itu haknya adalah memilih, mengevaluasi ya pengurus. Gitu. Nah, sudah menarik ini, sudah masuk ke teknis ini. Tapi ditakoni nih paham apa ora? Biar enggak nanti terlalu lama. Semakin enggak paham. Sekarang nganu ae, ndang tekon-tekon apa wis? Mumpung sampai ado-ado nemen iki. Ayo, sik jos siji mumpung anu jos 30 bingung ngomong malan. Soalnya Bunti, wilayah Bunti. Mungkin Mas siapa tadi? Ngapunten? Mas Kris. Ada mungkin yang dipertanyakan serangan balik? Ada dendam mungkin. Ada dendam serangan balik. Sementara ini bagaimana yang terjadi? Terjadilah, Mas. Monggo. Oke, terima kasih Mas Pak Kepala Sekolah. Jadi harapan kami BUMDes itu tidak ada kaitannya dengan embel-embel kepala desa, politik dan sebagainya lah. Jadi fokus di usaha. Kalau Bapak tadi bilang bahwa meningkatkan usaha BUMDes banyak sekali nggih. Harus ini, harus itu. Memang benar. Jadi BUMDes itu kalau bisa memberikan PAD yang besar ke desa. Di saat PAD sudah atusan kan desa pasti akan ketawa gitu. Tapi kan dilihat dari satu sisi lainnya bahwa kadang-kadang ya seperti itu yang terjadi di desa gitu loh Pak. Jadi di saat BUMDes sudah maju, wong sing pengen nyeblok niki ya akeh kan seperti itu gitu. Jadi bagaimana supaya itu tidak terjadi? Kalau menurut Bapak tadi kan profesional dalam pengelolaan dan sebagainya, pasti kan kades yang baru pun juga tidak akan menyentuh gitu. Tapi kan konstituennya kades yang baru itu kadang-kadang juga nggak akan terima itu. Makanya repot juga. Nah, harapan kami BUMDes desa itu fokus. Jadi jangan sampai diseret-seret untuk kepala desa yang lama dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin itu aja Pak Kepala Sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, siap. Ini. Kalau ini bukan bertanya ini. Sesama narasumber. Ya. Kasih masukan, Pak. Nggih. Matur nuwun, danten terutama pada Cak Ludiro. Saya tahu beliau sudah lama mulai saya kecil. Beliau lama di Jakarta dan di mana-mana urusan desa. Tapi kalau hari ini Cak Ludiro mungkin kalah ya mbak aku kalah ngeluyure. Gitu. Jadi saya sehari-hari ngeluyur di desa-desa. Saya kan ketua asosiasi BPD Cak Lud kebetulan di sini. Jadi saya tahu insya Allah lebih tahu persis secara detail urusan BUMDes juga daripada Cak Ludiro. Tapi malam hari ini kita sangat beruntung ada Cak Ludiro di sini untuk menyampaikan esensi BUMDes. Ini mulai dasar sakjane BUMDes iki opo, itu yang paling mendasar. Cak Lud mungkin bisa menambahkan ke kita tentang itunya Cak Lud. Begini, karena kalau saya pengen ngomong ekstrim ya ngapunten kalau di ada ini kawan-kawan BPD, mungkin ada kawan-kawan Pemdes di Berayu. Saya nggak sekedar ngomongkan sumber beras. Seluruh BUMDes Banyuwangi, gak usah ngomong saya Indonesia. Seluruh BUMDes Banyuwangi, saya ekstrim akan ngomong belum ada yang baik dan benar secara regulasi maupun manfaatnya gawe rakyat. Lho regulasi ae urung bener apa meneh manfaat dek rakyat semuanya. Jadi durung wayahe awake dhewe iku ngomong rebutan pengurus. Apakah ini kudu digenti? Maksud digenti ping 50. Kalau kita belum paham opo sakjane BUMDes nggak akan pernah jadi. Tadi Cak Ludiro sudah menyampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana. Sakjane lek disampaikan dengan bahasane Cak Lud kalau di mana-mana dhuwur mengke kan untuk saya aja. Jadi mulai awal Cak Lud, kondisi di sini BUMDes itu dibentuk karena proyek. Endang dibentuk lek rada di BUMDes ndak cair.
Dede ADD ini. Benda padat, gak Nah, cair-cair. Tetap jadi benda padat, gak cair. Konyolnya itu Kementerian maksa kuwi nyedeki Pilpres dulu juga, kemudian tenaga pendamping desa juga maksa wis sing penting dadi. Di yang lalu saya waktu ngedabrus di situ itu kan sudah ngomong saya. Iya. Ada moro-moro milih pengurus dicekeli duit 20 juta sak karepe digawe usaha apa terus minggat. Pengurusnya ora salah pengurus, salah sing milih. Nah kemudian ada lagi desa yang saya bilang dikasih 125 juta untuk simpan pinjam, tiba-tiba disilih ketuane tok. Nggak salah karena nggak digaekno aturan main. Jadi mulai awal Cak Ludiro tadi sudah gampangkan siapa yang berhak memilih pengurus, ya rakyat, artinya melalui musyawarah desa. Nah sebelum milih pengurus kudune lakukan pemetaan potensi desa iki opo, masalah desa iki opo, kemudian ngundang ahli-ahli lek perlu lo bayar ngundang ahli rapopo desa duit-duit untuk kepentingan golek sing terbaik bagi desa ini. Iya. Opo apa itu holding usaha gede ning desa iki opo sing perlu dibangun, aturan maine opo, baru milih pengurus. Ojo kesusu milih pengurus dimodali gak jadi apa-apa. Maka Cak Lut sebagai orang Banyuwangi juga iki kudune tanggung jawab pisan iki karena punya kalian. Monggo kita kasih ilmunya Cak Lut. Tidak hanya di sini, mungkin kapan-kapan juga. Yang paling sangat urgent ini ada saksi kawan-kawan BPD. Kami itu di mana-mana ngomong urgensi hari ini adalah ojo ngentengno Dede itu akan terus-terusan dikasih pemerintah. Mumpung sing digawe modal BUMDes. Tapi BUMDes harus direvitalisasi. Bukan sekedar ganti pengurus. UTE awake dhewe ndelok BUMDes kudu dibenakne bareng-bareng. Tidak hanya Kades, BPD juga, rakyat semua kudu mulai paham BUMDes iki apa dipikir bareng intine lah wis. Kumpul berkali-kali dulu sinau. Mungkin kalau pengen benakno sumber beras niki nggih. BUMDes diundang Cak Lut pertemuan mungkin 2 kali 3 kali kita diskusinya dulu baru pemetaan baru niku akan apik. Monggo. Matur nuwun Mas Rudi. Tepuk tangannya kurang bianter. Oke, ini tadi Mas Rudi sudah menegaskan kembali. Barangkali waktunya gimana ini? Sampai jam 2 jadi. Iya, koyo nanggep wayang. Sampai jam 2, Pak. Bojoku tas nganu gimana? Oh iya. Oke, kasih Pak Ludiro penegasan. Tapi enggak Pak, ini Pak sampai jam 4 Pak. Kenapa? Asik masalahnya Pak. Oh gitu, iya. Oke, monggo Pak Ludiro. Ya, saya sepakat betul dengan kawan Rudi. Jadi pertama-tama memang pemahaman kita ini harus kita luruskan. Yang paling pertama, yang paling pokok itu sebenarnya pemahamannya kepala desa. Gitu. Pemahamannya kepala desa. Karena kalau pemahaman kepala desa ini benar, ini akan punya pengaruh yang besar. Gitu. Nggih? Untuk mendudukkan BUMDes ini secara tepat. Satu. Yang kedua, iya, jadi beginilah ya. Jangankan mau bikin usaha yang besar. Ya. Kita ini mau jualan bakso saja dipikir kan? Ya. Sing wis dodol piro ning endi, bakso opo, regone piye, macem-macem begitu. Nek aku dodolan, aku bakso sing ngene manggone nang kene. Begitu kan? Itu mau jualan bakso, apalagi mau mendirikan BUMDes, pasti itu harus dikaji, harus dipetakan. Potensinya apa, masalahnya apa, dan seterusnya. Nah, yang kedua. Jadi BUMDes itu apa namanya? Desa itu bukan kemudian ya sudah ini BUMDes 40 juta setahun. Bukan begitu. Usahanya ini apa? Kalau usaha ini ternyata butuh modal 500 juta, ya harus disiapkan 500 juta.
bahwa 500 juta ini tidak bisa disiapkan sekaligus dalam 1 tahun, bisa dicicil. Tahun ini berapa, tahun berikutnya berapa, begitu cukup mulai usahanya. Begitu aturan-aturan teknisnya itu. Makanya itu peserta murid di sekolah rakyat ini perlu ikut memikirkan memang sakjane sing cocok itu Sumberayu ini BUMDes apa usahane. Gitu. Usaha itu sekarang berkembang teman-teman, Coba begini. Zaman bahula dulu itu namanya ekonomi pertanian. Orang nanam jagung, dijual jagung. Oke. Nah, setelah itu kemudian meningkat menjadi ekonomi industri. Jagung diolah entah jadi apa, pokoknya diolah enten pabrike, industri. Setelah itu meningkat lagi, ada namanya ekonomi informasi. Ada ekonomi kreatif. Lah, kayak Mas Jiteng ini, Mas Arif Jiteng ini bermain di ekonomi kreatif. Ya. Seni dan macam-macam itu ekonomi kreatif. Ya. Ada lagi namanya ekonomi libido. Makane niku nek teng YouTube teng nopo niku wakeh perkara-perkara niku kan. Belanda niku. Seta libido ki apa ta? Engko ae. Jadi ngeten. Belanda niku dari industri pornografi pendapatane niku padha kali pendapatane pabrik Honda. Bayangin. Ayo, makane Eropa niku diresmikan, niku resmi. Ngoten, resmi. Jadi macam-macam. Makanya kayak Sumberayu begini nih. Apa? Oh ngene ae. Iki akeh iki arek-arek nom-nom sing ahli-ahli iki. Apa namanya? Kameramen lah, gawe narasi lah, apa namanya? Urusan ya ngono-ngono iku lah, ya. Oke. Ayo. BUMDes kowe tak bandani gawe apa kanal. Ya ta, gawe kanal YouTube, ono studione macam-macam, iso podcast segala macam. Boleh, itu ekonomi informasi. Dengan demikian kemudian apa-apa yang itu menjadi brandnya Sumberayu dikuasai oleh ini. Bukan kemudian saya datang ya dari negara lain masuk ke desa Sumberayu, ada banyak yang menarik, saya bikin konten di situ, saya juallah Sumberayu ini ke dunia maya itu. Jadi disesuaikan gitu loh. Nah, untuk bisa menemukan yang begitu-begitu itu seperti yang disampaikan oleh Mas Rudi, memang harus ditelaah betul. Katakanlah. Jangan kemudian kayak misalnya Sumberayu memaksakan diri nggawe apa usahane BUMDes kios pupuk ngapain Pahit gitu, seperti itu. Oke. Kelihatannya waktu sudah bergulir, jarum jam tidak boleh ditahan. Karena kalau ditahan nanti rusak kabeh jame, salah menentukan waktu. Tapi sebelum kita tutup acara ini perlu ada tidak sepatah ini Pak Kepala Sekolah. Terserah mau dipatah-patah mau enggak terserah. Yang penting Pak Sekolah sampaikan apa yang mau disampaikan. Silakan. Yang pertama, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dari buat panjenenganipun Pak Ludiro dan juga Bapak Komite Sekolah yang sudah bisa mengundang Pak Ludiro. Saya jadi kenalkan begini Pak. Oh siap. Saya sunatan tuh nggak apa-apa. Sunatan nanggap ceramah BUMDes. Masuk Pak. Masuk. Sing diundang kabeh iki. Teko rasa becek. Jadi semuanya ekonomi dipikir. Jadi apa yang disampaikan tentang BUMDes tadi, yang pada dasar intinya
ini adalah terkait dengan kesejahteraan keseluruhannya. Tapi yang lebih penting lagi, kita harus memikirkan diri kita masing-masing. Ya enggak? Ya seorang oleh gampang maido, tok marah megai-megai. Ya maido ya megai itu megai. Jadi intinya maido itu bukan apa? Karena ini adalah kebersamaan untuk membangun semuanya. Ya, ya Bapak. Loh, aku ini tadi mau Warudi iso ngomong ini kok. Nyolong deh ini. Jadi ya wes saiki turu kabeh. Masuk. Muga-muga tiba ini medi kabeh yo. Oke, itu aja. Yang penting kita memikirkan diri kita masing-masing. Oh ya Mas ya. Oke, lah ditagih gak oleh nyuruh utang koncone lho ya. Dewe-dewe iki masalahe. Itu aja, terima kasih Pak. Oh, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Saya sebagai komite menghantarkan acara ini sekaligus menutup, dan terakhir saya goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada episode selanjutnya dengan tema yang lebih serius dan seru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.